Pernah gak sih kamu melintasi kawasan Pengkolan Garut? Jalanan padat kendaraan, toko-toko berjajar, hingga orang-orang ramai berlalu lalang. Ini adalah denyut nadi ekonomi kota yang tak pernah berhenti. Tapi, di balik hiruk-pikuk modernnya, tersimpan segudang kisah masa lalu yang membentuk wajah Pengkolan seperti sekarang. Bayangkan, lebih dari 2 abad yang lalu, kawasan ini jauh berbeda. Dari hutan belantara hingga kala itu menjadi Chinese Food Street, yang menjadi saksi bisu kedatangan berbagai etnis. Dan akhirnya, kini menjelma jadi ikon kota tanpa pedagang kaki lima. Penasaran? Yuk telusuri bersama dalam Special Report Info Garut kali ini. Cerita tentang Pengkolan tidak bisa dipisahkan dari rencana besar di balik lahirnya kota Garut itu sendiri. Pada tahun 1813, ibu kota Kabupaten Limbangan dipindahkan ke lokasi ini atas perintah Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles. Yang unik, Garut bukanlah kota yang tumbuh begitu saja. Ia adalah kota yang direncanakan. Memang Garut ini saya kira bisa dikatakan unik gitu. Unik itu berbeda dengan kabupaten yang lain ya. Jadi kota Garut itu dibangun sebuah kota yang direncanakan, bukan terjadi begitu saja, bukan, tapi sudah jelas direncanakan. Bupati pertama, Raden Adipati Adiwijaya, butuh waktu 8 tahun untuk menemukan lokasi ini. Pemilihannya pun sangat filosofis. Ketika Adiwijaya, Bupati Garut itu, mendapat kecocokan di sebuah tempat yang sekarang alun-alun itu ya, maka dimulailah suatu peletakan rute pertama lah, pembangunan situ. Tetapi dia juga tidak hanya berdasarkan logika saja, dia juga pasti mengikuti tentang tradisi gitu, tradisi kebiasaan masyarakat Sunda. Karena kan di kepercayaan masyarakat Sunda ada yang namanya waruga lemah gitu ya, waruga lemah gitu ya, Artinya ada tipe-tipe lahan yang bagus untuk suatu pemukiman, gitu. Jadi di tradisi Sunda itu, seperti misalnya lahan yang Garuda Ngupuk, gitu kan, bagus untuk suatu pemukiman. Tapi yang jelas juga ada lahan yang bahe, di Sunda ya, bahe kakulon, gitu, bahe kakulon gitu. Kemudian di atasnya ada tigi gitu ya, dataran tinggi, tapi ada bahe kakulon. Nah ini yang sekarang dijadikan tempat pusat alun-alun itu ya, itu adalah cocok sebagai juga Garuda Ngupuk. Kalau kita lihat dari Suci ya ke arah kota Garut itu seperti Garuda Ngupuk. Artinya tempat yang itu dilingkupi oleh gunung-gunung. Itu kalau yang lahan tipe Garuda Ngupuk itu adalah akan mendapatkan penghuninya itu mendapat kesejahteraan kan gitu ya. Ada kesehatan, jadi sangat yang menguntungkan, positif lah gitu. Itu yang halus Garuda Ngupuk. Garut pun dibangun dengan konsep tradisional yang masih lestari hingga kini, yaitu kolaborasi antara keraton atau pendopo, alun-alun, dan Masjid Agung. Di tengah penataan kota ini, di sebelah timur alun-alun mulai muncul Kampung Pengkolan yang kemudian menjadi salah satu dari 36 kampung pertama di Garut. Kawasan inilah yang tak lama kemudian menjadi magnet perdagangan. Seiring meningkatnya perekonomian kolonial, Garut kedatangan gelombang perantau yang terbagi berdasarkan kelompok sosial, Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Pengkolan menjadi ring pusat niaga bagi kelompok Timur Asing. Etnis Tionghoa lah yang paling cepat mendominasi. Mereka piawai berdagang dan memanfaatkan peluang di area Pengkolan yang sangat strategis. Gini, tadi saya katakan bahwa sudah diatur oleh si pemerintah kolonial itu bahwa ini orang Cina harus di sini, di Siwalen gitu kan, Sukaregang kan gitu ya gitu. Nah, karena kan si orang China itu kan piawai dalam berniaga, ya kan. Jadi dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial.
silahkanlah ini untuk berjualan di daerah Pengkolan kan gitu. Orang Cina itu ditempatkan di situ. Dan Pengkolan sekarang ya, pasti itu orang Cina di situ. Karena kan piawai di dalam dagang oleh orang Belanda itu diistimewakanlah, silakan berjualan. Akhirnya menetaplah yang terkenal itu yang totogan Ciledug itu, toko Cina apa itu? Ekbo itu lulusi Ekbo lah yang pertama itu. Pertama di Garut yang membuat Cina itu Ekbo. Turunan Ekbo yang pertama itu dia itu zaman kolonial itu mensuplai ke perkebunan kelapa itu mensuplai bahan makan pokok segala macam itu si Ekbo itu. Itu dari awal itu ya. Awal pertama itu yang berniaga itu turunan Ekbo, dari Ekbo itu. Ekbo. Karena peran vitalnya, pemerintah Hindia Belanda secara resmi menjuluki kawasan ini sebagai Chinese Voorstraat, yang artinya jalan utama Tionghoa. Namun, Pengkolan bukan hanya milik Tionghoa, etnis Arab dan Pakistan juga turut berbisnis di kawasan tersebut dan uniknya, mereka memiliki peran ganda. Beda dengan orang Arab, dengan Pakistan. Mereka di samping niaga juga ada syiar Islam, menyebarkan Islam, itu yang menarik ya. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada masjid wakaf ya yang di Ciledug itu, sekarang ada masjid wakaf. Itu kan peninggalan Tuan Habsyi atau apalah. Itu bukannya orang Pakistan. Kemudian juga yang di Jalan Cikuray juga ada peninggalannya itu. Nah itu bukti mereka itu di samping berniaga juga dia berdakwah si orang Arab itu. Perpaduan budaya niaga dari Tionghoa, syiar dari Arab, dan arsitektur Eropa inilah yang membentuk Pengkolan menjadi kawasan heritage yang unik. Namun, potret Pengkolan di era Belanda tidak bertahan selamanya. Pasca pendudukan Jepang, banyak bangunan yang telah didirikan harus menghadapi nasib tragis. Terutama fasilitas yang terbuat dari besi, dibongkar dan materialnya diolah kembali untuk menyuplai kampanye perang di Perang Asia Pasifik. Sebuah periode kelam yang mengubah wajah Pengkolan secara drastis, menghapus sebagian jejak arsitektur Eropa dan Tionghoa yang kokoh. Tetapi ketika pendudukan Jepang walaupun hanya 3 tahun lebih itu sangat merugikan sekali. Jadi istilahnya bukan kilas balik ya, jadi setback lah gitu ya. Jadi malah penghancuran gitu. Jadi, yang sudah dibangun oleh Belanda itu sudah dihancurkan. Karena apa? Jepang itu adalah anti Belanda. Segala hal yang berbau Belanda itu harus dikikis habis lah. Meskipun terjadi perubahan fisik dan politis yang drastis, Pengkolan tetap menjadi pusat pergerakan ekonomi, bahkan di masa sulit tersebut. Setelah melewati berbagai zaman dan perubahan, bagaimana dengan Pengkolan Garut hari ini? Jika dulu ia adalah Chinese Voorstraat yang ramai dengan PKL, kini Pengkolan telah bertransformasi menjadi area yang lebih tertata dan bersih. Upaya pemerintah daerah dalam menertibkan PKL telah mengubah citra Pengkolan. Kita bisa melihat bagaimana kawasan ini, meskipun padat, kini menawarkan pengalaman berbelanja dan berjalan kaki yang lebih nyaman. Bangunan-bangunan lama masih berdiri, menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah Pengkolan. Ia tetap menjadi pusat ekonomi yang vital, namun dengan wajah yang jauh lebih modern dan teratur. Lalu, apa makna Pengkolan saat ini? Pengkolan itu adalah simbol sejarah dan budaya Garut. Saya kira itu tidak akan hilang, walaupun berubah, walaupun sudah berubah wajah ya. Tapi karena itu sudah menjadi simbol, jadi sudah menjadi kolektif memori masyarakat Garut bahwa itu adalah titik awal sejarah kota Garut itu. Pengkolan tidak akan hilang. Udah aja simbol sejarah dan budaya. Di situ aneka ragam dinamika perjuangan segala macam itu pasti ada dulu itu di Pengkolan titik awal. Nah, itu dia cerita menarik dari sebuah kawasan yang tak hanya menjadi pusat ekonomi, tapi jadi rumah bagi banyak cerita, peradaban, dan transformasi. Kira-kira kawasan bersejarah mana lagi yang ingin kamu telusuri?